Kenapa dong? Ini aku nggak ngerti tentang apa kimia selulosa. Kalau kayak gini aku juga nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti. Aduh, itu gimana nih? Oh, aku ingat. Aku ada ini video untuk tentang selulosa gitu, memang lengkap gitu tentang selulosa. Ini videonya. Halo guys, welcome to our video. Jadi di video kali ini kami bakal ngejelasin tentang Yang pertama perkenalan tentang universitas, yang kedua perkenalan prodi, dan yang terakhir adalah Apa itu selulosa? Nah, pada penasaran kan? Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum ditonton jangan lupa di Like, like, komen, dan subscribe. Check it out. Halo guys, nama aku Mailin. Halo, nama aku Rindu. Hai, nama aku Stella. Universitas Riau adalah salah satu universitas negeri yang didirikan pada tahun 1962. Universitas ini memiliki 10 fakultas dan lebih dari 100 jurusan yang memiliki fasilitas yang terjamin. Nah, Universitas Riau ini adalah universitas kedua terbesar di Indonesia. Mau tahu lebih jelas tentang Universitas Riau? Ini dia videonya. Universitas Riau berada di jantung Provinsi Riau, yakni Kota Pekanbaru. Kota dengan semboyan tertua yang memegang teguh nilai adat dan budaya Melayu Riau. Universitas Riau berlokasi di dua tempat, yaitu Kampus Bina Widya kilometer 12,5 Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, dan Jalan Patimura, Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Perguruan tinggi ini telah mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, serta program profesi dan spesialis yang diselenggarakan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Fakultas Teknik Universitas Riau didirikan pada tanggal 29 Desember tahun 2000. Fakultas Teknik Universitas Riau berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai peran di bidang teknik. Fakultas Teknik UNRI diharapkan untuk selalu meningkatkan kualitas dalam tridharma perguruan tinggi, disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. Nah, sekarang kami ingin memperkenalkan prodi kami nih, yaitu Teknologi Pop dan Kertas. Prodi ini didirikan pada tahun 2018 di bawah naungan Fakultas Teknik dan jurusan Teknik Kimia. Prodi ini adalah prodi pertama di Indonesia yang mempelajari tentang pembuatan pop dan kertas secara mendalam dan mempunyai akses langsung ke industri pop dan kertas. Ini adalah program Pulp and Paper, ini mungkin memang pertama kali di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menyumbangkan pada warga negara Indonesia yang akan menggeluti di bidang Pulp and Paper.
Program studi ini didirikan berkat kerjasama antara Tanoto Foundation, PT Riau Andalan Pulp and Paper, dan Universitas Riau. Gedung prodi ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap, yaitu 6 ruang kelas, 7 laboratorium penelitian, dan 2 ruang pertemuan yang dilengkapi dengan full AC. Program studi teknologi pulp dan kertas Universitas Riau ini merupakan program studi vokasi atau diploma yang mempelajari tentang proses pembuatan pulp menjadi bahan akhir, hasil akhir, yaitu kertas. Nah, program ini juga mempelajari tentang pembuatan keduanya, namun secara terpisah maupun dari sisi keteknikan maupun sisi aplikasi operasional. Program studi ini menggabungkan berbagai keilmuan dalam rumput teknik, diantaranya teknik kimia, teknik mesin, teknik industri, dan teknik lingkungan. Pembuatan pulp dan kertas melibatkan berbagai bahan baku kayu, non-kayu, dan bahan kimia. Nah, di angkatan 2019 ini kami terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Meski terpisah, namun materi yang diajarin tetap sama kok. Dan kami juga mendapatkan bantuan tenaga pengajar dari PT Riau Andalan Pulp and Paper. Nah, sekarang kita akan membahas tentang selulosa. Apa itu selulosa? Selulosa adalah polimer glukosa yang mempunyai rantai linear dan dihubungkan dengan ikatan beta 1,4 glikosidik. Selulosa adalah senyawa seperti serabut, liat, dan tidak larut dalam air. Selulosa dapat ditemukan pada sel pelindung tumbuhan, terutama pada batang, dahan, dan semua bagian berkayu pada jaringan tumbuhan. Selulosa tidak akan ditemukan dalam keadaan murni di alam. Selulosa selalu berasosiasi dengan polisakarida lainnya seperti lignin, pektin, hemiselulosa, dan juga silen. Di dalam tumbuhan, molekul selulosa terbentuk dalam bentuk seperti fibril yang terdiri dari beberapa molekul paralel yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik sehingga sulit terurai. Nah, selulosa dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan derajat polimerisasinya dan kelarutannya dalam natrium hidroksida atau NaOH. Nah, yang pertama ada alfa selulosa. Alfa selulosa merupakan selulosa yang memiliki rantai yang panjang dan tidak dapat larut pada larutan NaOH 17,5% atau biasa yang kita sebut dengan larutan basa kuat. Nah, selulosa ini memiliki derajat polimerisasi sebanyak 600 sampai 1500. Pada selulosa yang memiliki lebih dari 92% sangat cocok untuk dijadikan bahan pembuatan peledak. Sedangkan di bawah itu sangat cocok untuk bahan pada industri kertas ataupun kain. Nah, semakin banyak atau semakin tinggi tingkat selulosanya, maka semakin baik juga mutu bahannya. Nah, yang kedua adalah selulosa beta. Selulosa beta adalah salah satu jenis selulosa yang larut dalam NaOH 17,5% atau yang biasa kita sebut dengan basa kuat. Selulosa beta juga memiliki derajat polimerisasi 15-90 derajat. Selulosa beta juga dapat mengendap bila dinetralkan. Nah, yang terakhir itu ada selulosa gamma. Selulosa gamma ini sama dengan selulosa beta. Cuma bedanya itu derajat polimerisasi dari selulosa gamma ini kurang dari 15. Udah selesai deh jenis-jenis selulosa. Sekarang kita lanjut sifat-sifat selulosanya ya. Nah, sifat selulosa yang pertama itu ada selulosa dapat didegradasi dengan reaksi hidrolisa, fotokimia, oksidasi, dan juga mekanis loh untuk menurunkan berat molekulnya. Yang kedua, itu ada selulosa tidak dapat larut dalam air maupun larutan pelarut organik lainnya. Tetapi ada beberapa jenis selulosa yang dapat larut dalam larutan alkali.
Nah, yang ketiga itu, apabila kering, selulosa bersifat higroskopis, keras, dan rapuh. Tetapi apabila selulosa mengandung kandungan air yang cukup banyak, maka selulosa akan bersifat lunak. Jadi di sini tuh air itu bersifat sebagai pelunak. Terus yang terakhir itu ada selulosa dalam bentuk kristal, itu kekuatannya lebih baik daripada selulosa pada bentuk amorfnya. Selulosa ini banyak gunanya loh dalam kehidupan manusia. Peranan selulosa ini adalah sebagai penyusun dinding sel pada tumbuhan, memperlancar pencernaan pada hewan, sebagai bahan bangunan, dan bahan properti lainnya. Nah, ini dia contoh-contoh produk selulosa. Bungkus pil, tekstil, kertas, kasa selulosa, bungkus sosis, tempat penyimpanan, facial mask, dan banyak lagi lainnya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang dissolving pulp. Dissolving pulp adalah pemutihan pada pulp kayu atau serat kapas yang memiliki selulosa di atas 90% dan memiliki sifat khusus, yaitu memiliki tingkat ceraha yang tinggi dan mempunyai distribusi molekul berat yang seragam. Proses pemasakan pulp secara kimia bertujuan untuk memisahkan lignin dengan selulosa menggunakan proses bernama delignifikasi tanpa mendegradasi karbohidrat. Proses delignifikasi ini bertujuan untuk melarutkan lignin dan sebagian hemiselulosa dengan cara merendam bahan lignoselulosa di dalam larutan pelarut. Nah, dalam proses pembuatan pulp terdapat beberapa cara pemisahan serat selulosa dari senyawa pengikatnya, yaitu secara mekanis, secara semi kimia, dan kimia. Dalam proses kimia itu terdapat beberapa cara, tergantung dengan cairan pemasak yang dimasukkan. Itu ada proses soda, proses sulfat, dan proses sulfur. Hutan. Disinilah di mana semuanya dimulai. Hutan yang berkelanjutan dapat diperbarui dan dapat didaur ulang. Apakah kalian tahu dissolving pulp diproduksi dari pohon yang sudah ditanam di hutan perusahaan? Dissolving pulp telah tersebar dan digunakan di seluruh dunia dan dibuat menjadi pakaian, kain, spray, dan banyak lainnya. Proses dari bibit menjadi kain ini termasuk panjang. Jadi kami akan memberitahu bagaimana bibit tanaman yang kecil dapat diproses menjadi dissolving pulp. Pada video ini, pohon yang digunakan adalah pohon birch yang ditanam di hutan perusahaan dan menghasilkan produk akhir yang terjamin kualitasnya. Nah, ini adalah kayu yang akan dibawa ke mill. Tahap pertama adalah mencuci gelondongan atau log kayu untuk menghilangkan kotoran dan batu dari log. Kemudian, kulit kayu akan dikupas dari log, dan log akan dipotong menjadi serpihan kayu yang disebut dengan wood chip. Chip lalu ditumpuk di tempat penyimpanan chip, lalu akan disalurkan dari tumpukan menuju digester. Chip akan dididihkan dengan bahan kimia selama waktu yang telah ditentukan. Jadilah pulp atau bubur kertas yang akan dicuci dan diputihkan. Pulp yang sudah diputihkan akan dikeringkan, dipotong menjadi lembaran-lembaran, dan dibungkus menjadi bel seberat 200 kg. Bel tadi yang akan disalurkan kepada pelanggan yang akan melarutkan dissolving pulp menjadi viscose fiber. Karena perkembangan produksi viskos yang meningkat pesat, kebutuhan dissolving pulp juga meningkat. Total produksi pabrik pada video ini adalah 170.000 ton dissolving pulp per tahunnya. Jadi, itulah cara pembuatan baju yang sedang kalian pakai. Baju yang terbuat dari dissolving pulp yang dulunya adalah bibit kecil di hutan. Jadi, apa beda dissolving pulp dengan craft pulp? Nah, kalau craft pulp mengandung hemiselulosa dan selulosa, sedangkan dissolving pulp mengandung selulosa murni.
Nah, sekarang kita akan membahas proses pemasakan dissolving pulp. Ya, proses pertama ada dejecing area. Dejecing area adalah proses pemasakan di mana pemisah lignin dari chip untuk mendapatkan selulosa yang murni. Pada dissolving pulp juga, hemiselulosa juga dipisahkan loh dari selulosanya. Dissolving pulp ini dimasak di digester. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam digester ini, yang pertama itu ada chip filling, di mana chip dimasukin ke dalam digester. Terus ada preheating, di mana digester dipanaskan. Dan yang ketiga ada prehidrolisis yang bertujuan untuk merusak lantai hemiselulosa. Dan yang keempat itu ada netralisasi untuk menetralkan pH di dalam digester. Dan kelima itu ada hot liquor filling, di mana hot liquor dimasukin ke dalam digester. Yang keenam itu ada cooking and heating, yaitu proses pemasakan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Yang terakhir itu ada displacement, di mana reaksi diberhentikan dan pulp dikeluarkan dari digester. Oke, selanjutnya itu ada tahap washing. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk memisahkan pulp dari sisa zat pengotor yang tidak diinginkan dan juga untuk membersihkan pulp dari sisa larutan pemasak. Tahap selanjutnya adalah tahap screening, yaitu tahap memisahkan kotoran sisa pada pulp dengan ukuran tertentu. Ya, proses selanjutnya itu ada oxygen delignification atau delignifikasi oksigen, yaitu di mana kita menghilangkan kadar lignin yang tersisa dalam pulp dengan menggunakan oksigen atau unsur O2. Oke, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu bleaching. Jadi, bleaching adalah proses memutihkan dan mencerahkan pulp. Dengan demikian akan dihasilkan pulp dengan kandungan selulosa murni yang akan dilanjutkan ke produk-produk tertentu. Sekarang kita memasuki materi selanjutnya nih, yaitu turunan produk dari selulose dari dissolving pulp, baik secara woven dan non-woven. Nah, jenis kain yang diperoleh secara menenun atau menyilangkan benang lusi, yaitu benang yang sejajar dengan pinggir kain, dan benang pakan, yaitu benang yang tegak lurus dengan pinggir kain. Woven atau anyaman adalah bordir halus yang biasanya digunakan untuk patch, emblem, atau logo jersey Grisinil dengan menggunakan benang halus sehingga menghasilkan produk yang halus. Nah, hasil woven ini masih harus diproses kembali seperti dijahit atau dibordir ke aplikasi kapas atau bahan konveksi lainnya. Ada juga produk turunan yang non-woven. Non-woven itu sendiri adalah serat tekstil yang dengan teknik tertentu dapat langsung dibuat menjadi kain tanpa harus dijadikan benang terlebih dahulu. Kain non-woven secara umum dapat didefinisikan sebagai lembaran atau struktur jaringan yang dirangkai secara bersama yang melibatkan serat atau filamen. Secara mekanis, termal, atau kimia, kain non-woven merupakan lembaran berpori atau berumbai yang dibuat secara langsung dari serat terpisah. Kain non-woven ini tidak dibuat dengan cara ditenun atau dirajut dan tidak perlu mengubah serat menjadi benang. Jadi dari semua penjelasan yang udah kami jelasin tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pulp adalah bahan baku pembuatan kertas dan senyawa-senyawa kimia turunan selulosa. Nah, pulp ini merupakan hasil dari pemisahan selulosa dengan bahan-bahan berserat menggunakan proses pembuatan mekanis, semi kimia, dan kimia. Kesimpulan yang kedua adalah dissolving pulp. Dissolving pulp adalah pulp yang diputihkan dan memiliki kadar selulosa di atas 90%. Kegunaan dari dissolving pulp ini adalah untuk mendapatkan selulosa yang murni dan seragam dengan mengendalikan derajat polimerisasinya.
Selain itu, dissolving pulp juga biasanya digunakan untuk pembuatan tekstil. Yang terakhir adalah jenis kain berdasarkan cara pembuatannya, yaitu kain woven dan kain non-woven. Kain woven adalah kain yang dibuat dengan cara ditenun, sedangkan kain non-woven adalah kain yang dibuat secara langsung dari serat terpisah tanpa ditenun atau dirajut. Sekian video dari kami. Jangan lupa di-share ya. Thank you for watching. Bye-bye. Oh, kayak gitu. Kayaknya aku ngerti deh sekarang. Kalian pada ngerti nggak? Iya, aku juga kayaknya udah paham. Iya, aku jadi bisa ngerjain tugas yang tadi yang aku nggak tahu. Yang ini. Oh iya, tadi ini ada ya di situ tadi di video. Iya. Iya. Gampang tuh. Jawab deh. Halo guys. Siapa ini? Badai-badai. Badai pastikan berlalu, guys. Bing bing, wala-wala bing bing. Aku cuma tahu UUAA. Preheating di mana register ini di apa? Yang terbaik, paling terbaik. Ayo, ayo, ayo. Kayak kado. Serem bodoh matanya. Jangan kau di situ. Aku nggak bisa nahan ketawa dong. Yang terakhir adalah, kok yang terakhir ada Enggak ada ngapa-ngapain, astaga. Mau buat tenda? Iya. memutuskan untuk buka sepatu dan pakai alas kaki aja. Pak, ngapain? Jatuh di sana guys, Pening, sumpah. Pening. Oh ya, bisa. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.